Partai Gerakan Rakyat ini kan mencintai Mas Anies menjadi tokoh inspirasi tentu bukan karena Mas Anies ganteng, bukan karena Mas Anies itu intelektual, bukan, tetapi value-nya, based on value-nya Mas Anies, bahwa ada satu kesamaan gagasan. Mas Anies itu simbol gerakan perubahan di Indonesia. Nah, saya yakin peta politik di pemilu 2029 nanti pasti banyak partai yang mendukung, misalkan tadi Pak Prabowo untuk kembali maju. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan Mas Anies juga mendapat kesempatan untuk maju dengan perubahan-perubahan yang akan dilakukan oleh tokoh kita Mas Anies. Jadi saya yakin teman-teman masyarakat yang satu gagasan, mempunyai spirit perubahan, itu akan tetap memberikan kepercayaan itu kepada Mas Anies. Jadi saya tetap yakin bahwa apalagi nanti di pemilu 2009 kalau tidak keliru, presiden threshold itu berubah jadi 0%. Artinya partai-partai kecil bisa mencalonkan Mas Anies Rashid Baswedan untuk berkontestasi di 2029. Jadi masyarakat Indonesia yang mempunyai gagasan perubahan itu berpotensi, bukan saya meyakinkan pasti ya, berpotensi untuk memberikan dukungan kepada Mas Anies. Jadi jawaban saya sangat optimis, Mas Dodi. Saya sangat optimis bahwa Partai Gerakan Rakyat akan mendapat sambutan yang baik. Begini ya, ini saya berikan contoh pembeda Partai Gerakan Rakyat dengan partai yang exciting yang sudah ada hari ini. Dua isu yang terupdate kita itu ada dua. Yang pertama tentang banjir di Aceh. Satu-satunya institusi Partai Gerakan Rakyat memberikan masukan kepada pemerintah dengan bentuk sikap yang jelas menetapkan banjir Aceh ini menjadi bencana nasional. Pemerintah menetapkan bukan. Itu bentuk apa semacam critical support ya. Itu satu. Yang kedua, Partai Gerakan Rakyat juga berbeda pandangan dengan pemerintah tentang pilkada. Pilkada beberapa hari yang lalu sangat santer dibahas ruang publik, itu akan dikembalikan ke DPRD pemilihannya, ya, dikembalikan ke DPRD. Partai Gerakan Rakyat sudah mengambil sikap berbeda dengan pemerintah yang relatif ini gabungan dari partai-partai yang hari ini ada. Maka kalau ditanya Partai Gerakan Rakyat pembedanya apa, dari contoh kasus tadi itu sudah kita gendernya itu memang berbeda. Jadi khusus untuk dua case tadi, pemilihan kepala daerah, sikap politik Partai Gerakan Rakyat jelas, kita tetap menghendaki pilkada itu dilakukan oleh masyarakat secara langsung, tidak mencabut hak pilih. Dari hal-hal case-case politik yang update, nampak sekali bahwa Partai Gerakan Rakyat ini memang sebangun dengan apa-apa yang akan diperjuangkan Mas Anies untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saat menonton video ini, Ibu Bapak Saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Syukur Alhamdulillah, satu fase perjuangan telah kita lewati bersama-sama. Apresiasi setinggi-tingginya untuk Ibu Bapak Saudara sekalian yang telah menjadi bagian dari perjuangan perubahan. Kita berikhtiar dengan beragam cara-cara yang positif untuk melakukan perubahan, meningkatkan kualitas hidup keluarga-keluarga kita di Indonesia. Insya Allah segala usaha yang telah kita lakukan akan membawa berkah dan manfaat bagi langkah kita ke depan. Ibu Bapak sekalian, semua ikhtiar menuju kebaikan perlu dibarengi dengan doa. Karena di atas segalanya ada Allah yang Maha Kuasa. Momen ini adalah momen untuk kita semua bermunajat, memanjatkan doa agar niat kita tetap lurus, niat kita diluruskan di tengah segala macam potensi ancaman, gangguan, godaan. Karena itu melalui rekaman ini kami ingin mengajak saudara semua untuk bermunajat dengan membaca surat Al-Ikhlas. Secara hitungan panjang surat Al-Ikhlas adalah surat yang pendek, namun hikmahnya begitu panjang. Bismillah, dengan membaca surat Al-Ikhlas yang penuh dengan nilai tauhid dapat membersihkan hati kita untuk setiap perjuangan yang sedang kita usahakan. Kebaikan itu menular. Tularkan ajakan untuk membersihkan hati dengan perbanyak membaca Al-Ikhlas. Ajak keluarga, sahabat, saudara, tetangga untuk memperbanyak munajat dengan melafalkan Al-Ikhlas. Dengan meluruskan niat dan bermunajat bismillah.
Membaca surat Al-Ikhlas akan membawa banyak manfaat untuk segala harapan yang sedang kita perjuangkan. Amin, Allahumma amin. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Nasrullah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak Abah, terima kasih atas antusiasme luar biasa untuk bergabung dengan Gerakan Rakyat. Saya, Nenang Sutisna, Wakil Ketua Umum Gerakan Rakyat Bidang Transformasi Digital. Mohon maaf karena belum bisa merespon satu persatu dari belasan ribu komentar dan DM yang masuk, yang menanyakan bagaimana cara bergabung dan berpartisipasi di Gerakan Rakyat. Namun perlu saya sampaikan, kami terus berusaha memfasilitasi semua orang agar bisa ikut terlibat, berkontribusi, dan menjadi bagian dari gerakan ini. Karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pengumuman penting. Besok, hari Rabu, pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, di Jalan Brawijaya 10 nomor 46 Jakarta Selatan, akan dilaksanakan acara launching kartu tanda anggota Gerakan Rakyat. Acara ini akan dilaksanakan, dibuka oleh Pak Anies langsung, dan insya Allah akan disiarkan secara live melalui akun Instagram Nandang Sutisna Channel. Setelah launching tersebut, kami akan merilis link pendaftaran online beserta video tutorial cara bergabung menjadi anggota Gerakan Rakyat. Untuk anak Abah, dimanapun berada, silakan follow akun ini, pantau terus update Gerakan Rakyat, dan pastikan kalian semua bergabung menjadi anggota sekaligus kader Gerakan Rakyat. Bersama kita bergerak. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, memang rekam jejak Anies ini sangat luar biasa ya. Bagaimana Anies sebagai mantan gubernur Jakarta, banyak sekali yang ia telah kerjakan di Jakarta, teman-teman. Bagaimana Anies kemudian menjadi tokoh yang berpengaruh saat ini. Beliau mantan Menteri Pendidikan. Beliau juga seorang dosen, pernah jadi rektor. Jadi kalau kita melihat ya, Anies ini betul-betul kompleks. Ya. Anies ini betul-betul mempunyai sebuah pengalaman yang sangat luar biasa, teman-teman. Bukan politisi sembarangan ya. Rekam jejak beliau sangat mantap, rekam jejak beliau sangat luar biasa. Inilah kenapa ya Anies itu sangat cocok menjadi presiden. Kalau kita lihat di media sosial, teman-teman, ketika ada perdebatan antara tokoh-tokoh politik ya, Anies itu selalu disetarakan dengan presiden ataupun mantan presiden. Bayangkan teman-teman ya, Anies selalu dihadapkan dengan para pendukung Jokowi ya, atau Termul ya, bahkan pendukung kaum 58 teman-teman, yaitu pendukung-pendukungnya Prabowo Subianto. Nah, ini artinya bahwa secara tidak sadar mereka itu mengaku keberadaan Anies itu setara dengan presiden ataupun mantan presiden, teman-teman. Ini kan sebuah hal yang sangat tidak mereka sadari. Artinya bahwa Anies itu adalah calon pemimpin masa depan kita. Dan ini terbukti dari head to head ya, para pendukung Anies ya, atau pendukung Jokowi ya, selalu berhadapan-hadapan dengan pendukung Anies. Dan kalau kita melihat Anies selalu bergerak ya saat ini terhadap aksi-aksi sosial, aksi-aksi kemanusiaan. Bagaimana Anies bergerak membantu masyarakat ya, baik masyarakat yang terkena bencana maupun masyarakat yang sedang kesulitan dalam sebuah misalnya kemarin ya, Anies beberapa kali membuat sebuah jembatan bagi masyarakat, teman-teman. Ini adalah sebuah hal yang luar biasa, dan kita yakin Anies akan terus menjadi pemimpin masa depan ya. Gerakan-gerakan rakyat yang dibuat Anies ini semakin nyata, teman-teman, bukan sebuah omong kosong, karena Anies bergerak membantu masyarakat. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.